Oke teman-teman, kembali lagi di channel Investor Cerdas ya di YouTube ataupun di TikTok. Kali ini saya mau bahas portofolio saham saya hari ini tanggal 3 Oktober 2025 ya, hari Jumat. Oke, yang pertama-tama hari ini saya berhasil menjual ADCP ya. Nah, ini saya berhasil jual ADCP, average saya di 64, saya jualnya di 65 ya. Untung 23.000 ya. Oke, dan setelah saya jual ini pas pucuk ya 65 ya. Setelah ini balik ke 61. Jadi saham gorengan saya mulai berkurang guys, berkurang terus. Kemudian saya juga nge-sell BRRC dan NTBK tapi nggak match ya GTC. Kemudian saya sell BUFA ya. Jadi kemarin di sore hari ya, hari Kamis tanggal 2 saya beli BUFA sebesar ya 10 jutaan lah, 175 lot di 590. Dan tadi pagi ya, pagi banget ini openingnya kencang, jadi saya jual langsung ya di jam 9 lebih 2 menit 56 detik ya, hampir jam 9 lebih 3 saya jual di 645 ya, atau untung 8,88% sebesar 918.000 ya. Dan setelah saya jual teman-teman, ternyata naik ini ya. Saya jual di awal sesi, awal banget ini, ternyata naik sampai arah teman-teman ya. Karena hari ini sahamnya Happy Hapsoro naik semua ya, BUFA, Mina, Raja, Ratu, CBRE kan, arah-arah banyak yang arah naik kenceng pokoknya ya. Jadi saya kecepatan jual ya udahlah ya begitu. Terus setelah itu saya mulai cicil saham Trim ya, Trim Megah ya. Saya harusnya belinya kan di awal nih dikit tapi 480 pas turun ya. Terus kemudian pas dia naik saya borong lagi di berapa ya, 492 dan 486. Jadi average saya untuk Trim di berapa ini? Average saya di 489 ya. Saya punya 70 lot ya, saat ini minus 23.000. Ya saya nggak banyak tadi. Nah selain itu saya sebenarnya juga ngantri Mina ya. Nah ini di berapa ini? 943. Ya ini 943 itu di sini teman-teman. Nah, di sini ya. Nah di sekitar sini lah. Sebenarnya hampir dapat tapi nggak dapat akhirnya ya. Akhirnya nggak dapat. Setelah itu naik kencang kan Mina itu. Tahu gitu saya langsung makan saja di 185, nggak usah antri. Ternyata setelah ini naiknya kencang banget ini Mina ya. Karena ya sahamnya Pak Happy Hapsoro lagi manggung semua. Oke, itu aja sih teman-teman ya, perdagangan hari ini ya. Untungnya sekitar ya inilah, DCP 23.000 sama BUFA 918.000 ya, 940.000-an lah. Ini kan sudah gross ya, sudah net nggak pakai fee. Nah sekarang saham-saham saya ya ini ya teman-teman, saya punya equity 23 juta, minusnya 1.100.000 ya, yang diinvestasikan sebanyak 14 juta dan trading balance-nya sebanyak 9.900.000. Nah ini yang pertama ANJT ya, saya masih setia hold ANJT walaupun minus 14% ya, karena ya menurut saya sahamnya kering aja teman-teman, dan ada kemungkinan dia akan dinaikin lagi ya pasca diakuisisi, mungkin kayak data, tapi saya juga bisa salah ya. Nah, bisa saja dia nggak dinaikin, dibiarin aja gitu. Kayak kalau kemarin kan ada data kan, setelah ini kan dinaikin kan data ya, data dinaikin. Kemudian kalau dulu ada SMDM ya, itu dinaikin juga gitu kalau setelah di take over gitu. Nah kemudian ini saham yang kedua yang minus ini saham gorengan BRRC yang minus 7% ya, atau 199.000. Average saya di 80-an ya, sekarang di 5. Hari ini naik 1 tik ya lumayan lah. Tapi menurut saya masih potensi ya, ini masih potensi naik ya. Karena ini kalau kita lihat banyak ini shadow gini, berarti ini bandarnya masih ada kepentingan buat naikin ya teman-teman, menurut pengalaman saya sih gitu. Nah, kalau di gorengan kan saya sebenarnya untung semua ini, untung kan gorengan tapi kecil-kecil, karena saya nggak mau pegang lama-lama kan, karena saya mau switching ke saham yang lain. Jadi menurut saya BRRC masih oke sih. Kemudian NTBK ya, NTBK di 60 ya, average saya di 61 ya. Ini sebenarnya sempat nyentuh berapa ini, 62 sempat kesentuh ya, tapi ya dikit. Nah jadi kemungkinan besar kalau minggu depan naik ya NTBK akan saya kosongkan juga teman-teman ya. Saya buang NTBK juga biar porsi gorengan saya mengecil ya. Mau saya habisin nanti cari saham-saham yang ada momentumnya aja. Ya, jadi saya pegang 4 saham ya, NJT, BRRC, NTBK, dan terakhir Trim. Nah Trim Megah, kenapa saya beli Trim Megah? Ya ini sebenarnya dia mulai breakout ya teman-teman. Ini kan resist ya, break di 390-an ini ya, sekitar sini 390 lah. Dia break dan saya lihat ini ada yang akumulasi ya. Walaupun hari ini jualnya yang akumulasi itu RF teman-teman. Entah kenapa saya lihat dia akumulasi. Tapi apakah akan diakumulasi terus saya juga nggak tahu. Nah ini kalau kita tarik dari September tanggal 1 deh. Nah ini RF udah beli 11 miliar ya.
Yang jual kan ada YP ya, teman-teman, YP jualan ini. Ya, saya rasa saya bisa numpang lah. Semoga aja dia konsisten beli gitu. Supaya bisa naik kenceng. Nanti kalau RF nambah-nambah terus, saya juga akan nambah posisi. Tapi kalau RF malah jualan ya kayak hari ini ya. Hari ini kan RF jualan tapi jualannya kecil loh. Kalau dia nge-sell terus ya saya ikutan sell cut loss juga di trim ya. Tapi kalau sekarang ya ini kan jualnya cuma 200 juta ya. Sedangkan dia sudah akumulasi sekitar ya 11 M. Jadi menurut saya dia masih akumulasi sih ini. Masih diakumulasi, belum ada indikasi benar-benar mau exit ya. Walaupun secara chart ya trim ini sudah naik kenceng ya. Kalau dilihat dari berikutnya sih di 400-an sampai 480 sekarang ya 20%-an lah naiknya. Jadi menurut saya belum naik kenceng sih walaupun sudah naik. Biar nggak keulang gitu kayak di saham BNLI dulu, nggak sabar di cut loss ya, setelah cut loss malah ya naiknya kencang. Sekarang BNLI di 6 ribuan kalau nggak salah teman-teman. Oke ya, ini saja ya saham yang saya pegang sekarang ada 4 aja ya. Nanti akan saya update lagi ya kalau misalkan ada saham yang menarik ya akan saya beli gitu. Ya semoga saja saya segera bisa keluar dari BRRC dan NTBK biar porto saya bersih. Kemudian semoga aja ANJT direspon market ya. Tapi kalau kita lihat sih agak berat sih jujur. Karena apa, yang beli ini XL semua teman-teman. Ya XL kan borong terus tuh ya. Kalau XLX kan retail teman-teman. Ya kalau bandarnya nggak buang tapi diakumulasi retail bisa bagus juga kayak data gitu kan. Kalau saya lihat data itu yang beli XL teman-teman. Yang beli XL tapi karena barangnya kering jadi naiknya gampang, cepet banget tuh. Sekali naik nggak berhenti gitu. Jadi naik terus gitu kayak data kan. Ya semoga aja NJT kayak gitu. Nah kita coba lihat data ya. Nah ini kan dari sini teman-teman. Kalau kita lihat dari sini ya, 14 Maret sampai 20 Agustus. Coba kita lihat 14 Maret sampai 20 Agustus. Pasti yang beli ini retail. Maret sampai Agustus ya. Agustus ya. Nah ini kan yang beli kan retail kan, YP dan XL ya, akumulasi retail teman-teman. Ya akumulasi sampai 10 Agustus ini retail ya. Retail di sini terus retail, tapi setelah itu naik. Jadi tetap ada kemungkinan menurut saya ANJT juga akan naik kalau dikoleksi ini setelah akuisisi ya. Karena barangnya kering ya, Jadi free floatnya itu kecil. Nah kita lihat data dulu ya, berapa persen. Nah masyarakatnya itu 14% teman-teman ya. Jadi sangat kering ya, 14%. Kalau kita lihat ini kan 198 juta, jadi sekitar ya 1,98 juta lot. Nah kalau ANJT berapa free floatnya kita lihat, saya kering juga sih ingat saya. Nah ini 296 juta berarti 2.900 lot ya, 2.900.000 lot, 8% ini kering. Dan pemegang sahamnya pun dikit ya, nggak sampai 5.000, 3.700. Tapi ya kemungkinan ada sangkut terbanyak ini soalnya pas ini kan arah terus kemudian turun ini kan, kemungkinan banyak yang average down di sini ya. Kayak saya juga ya, saya kan nyangkut di pucuk teman-teman ya. Tapi saya nggak tahu nih kalau saya masih kuat hold apa enggak. Tapi kalau menurut saya sih masih saya hold karena ya barangnya kering tadi dan kemungkinan ada potensi digoreng karena barangnya kering. Oke teman-teman, sekian itu saja update porto kali ini. Nanti kalau besok berarti hari Senin tanggal berapa ya? 4, 5, 6 ya, tanggal 6 nanti saya update lagi porto saya seperti apa. Oke, semoga ada saham yang menarik kayak Bufa ini ya, yang bisa ngasih cuan sehari kasih 900.000 ya, lumayan lah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow akun saya di YouTube maupun di TikTok Investor.